Makassar, kota metropolitan sekaligus hub Indonesia Timur, bergerak begitu cepat. Namun, di balik denyut ekonominya, ada kelumpuhan tersembunyi yang kita hadapi setiap hari di jalan raya, carut-marut parkir liar. Ini bukan sekadar masalah ruang yang tersita, melainkan hilangnya hak pejalan kaki, pemborosan waktu akibat kemacetan, dan potensi kebocoran pendapatan asli daerah yang luar biasa besar. Ruang publik kita dikomodifikasi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jika pemerintah Kota Makassar terus membiarkan pembiaran ini terjadi, kita sedang menabung bom waktu kelumpuhan mobilitas perkotaan. Mengapa masalah mendasar ini tak kunjung usai? Perhatian serius dari pemerintah Kota Makassar tidak bisa ditunda lagi. Ini adalah ujian bagi komitmen tata kelola pelayanan publik kita. Mari kita bedah anatomi masalahnya dari akar yang paling mendasar. Mengapa fenomena parkir liar ini bisa tumbuh subur dan seolah kebal hukum? Dari perspektif administrasi publik, kita dapat melihat 3 akar masalah utama. Pertama, kegagalan integrasi transportasi publik. Sistem transportasi kita belum mampu menyelesaikan masalah first mile dan last mile. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena tidak adanya akses transportasi umum yang mudah dan terintegrasi dari rumah menuju tujuan akhir mereka. Kedua, penegakan hukum kita yang masih bersifat insidental, bukan sistemik. Razia hanya dilakukan sesekali saat isu sedang mencuat, tanpa adanya sistem pengawasan yang melekat dan berjalan selama 24 jam. Dan ketiga, sebuah realita yang kerap diabaikan, adanya ekosistem ekonomi informal yang terorganisir. Lahan parkir di jalan-jalan protokol bukan lagi ruang publik yang bebas, melainkan komoditas ekonomi yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuatan informal di belakang layar. Pemerintah Kota Makassar sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai instrumen kebijakan telah digulirkan demi mengurai benang kusut ini. Kita melihat penerapan parkir elektronik atau e-parking di beberapa ruas jalan utama. Kita juga menyaksikan operasi gembok ban oleh Dinas Perhubungan, hingga pembentukan tim Satgas untuk mengedukasi masyarakat. Namun, mari kita jujur bertanya, apa hasilnya? Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa efektivitas langkah-langkah tersebut masih sangat rendah dan hanya bersifat temporer. Kebijakan e-parking, misalnya, kerap kali macet di tengah jalan. Mengapa? Karena munculnya resistensi sosial yang kuat dari juru parkir lokal serta minimnya pengawasan dari otoritas terkait. Di sisi lain, razia gembok ban hanya memberikan efek jera sesaat. Begitu petugas pergi, jalanan kembali sepi dari hukum, karena kebijakan tersebut belum mampu menyentuh akar monopoli lahan oleh oknum yang mengontrol ekosistem ini. Menyelesaikan masalah parkir liar di Makassar tidak bisa lagi menggunakan metode pemadam kebakaran, yang baru bergerak saat api masalah membesar. Kebijakan penanganan ke depan harus melompat dari sekadar tindakan represif sesaat, menuju reformasi administrasi yang sistemik. Dibutuhkan integrasi transportasi publik yang matang, ketegasan hukum tanpa pandang bulu, dan yang terpenting, keberanian untuk menata ulang tata kelola ekonomi parkir dari hulu ke hilir. Hanya dengan cara itulah, jalanan Kota Makassar bisa kembali menjadi milik publik yang tertib dan manusiawi. Rapat koordinasi sinergitas antara pengguna parkir dengan camat dan kelurahan. Kenapa kita rapat koordinasi melalui dipimpin oleh Pak Sekda? Memang kami menginginkan ke depan juru-juru parkir yang ada di Kota Makassar wajib ber-KTP Kota Makassar. Banyak sekali jukir-jukir yang tidak ber-KTP Kota Makassar. Artinya mohon maaf di luar kabupaten dari Kota Makassar. Dia ada di Kabupaten Jeneponto mungkin, ada beberapa di Goa, apa semua. Itu banyak sekali. Nah, ke depan titik baru jukir yang ada di Kota Makassar, penempatannya wajib yang berdomisili dan ber-KTP Kota Makassar. Oleh karena itu, kami akan minta jukir yang akan ditempatkan minimal ada rekomendasi dari lurah dan camat. Karena banyak sekali, hampir 50% orang luar. Sebagai insan akademis, kita tidak boleh hanya mengkritik, tetapi harus menawarkan solusi berbasis bukti. Ada 3 alternatif kebijakan strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk membenahi sengkarut perparkiran. Mari kita bedah dan bandingkan setiap opsinya.
Alternatif pertama adalah digitalisasi total melalui smart parking system terintegrasi. Kebijakan ini mengubah seluruh transaksi menjadi non-tunai melalui aplikasi transportasi publik guna mengeliminasi uang tunai di jalanan. Kelebihannya, menciptakan transparansi maksimal yang menghapus kebocoran pendapatan asli daerah, mendorong modernisasi kota lewat efisiensi jangka panjang, serta memberikan kenyamanan pengguna dengan kepastian tarif. Namun kekurangannya, memerlukan biaya investasi awal yang tinggi untuk infrastruktur teknologi, memicu risiko resistensi sosial ekstrim dari ribuan jukir liar yang kehilangan mata pencaharian, serta memunculkan kendala literasi digital bagi masyarakat awam dan lansia. Alternatif kedua adalah kebijakan zonasi tarif parkir progresif. Langkah ini menerapkan tarif parkir yang sangat mahal di pusat kota atau zona rawan macet pada jam sibuk, demi memaksa masyarakat beralih ke angkutan umum. Kelebihannya, terbukti mampu mengurai kemacetan secara instan karena memberi tekanan psikologis bagi pengendara, memberikan insentif peralihan moda ke transportasi publik hingga di atas 25%, serta mengoptimalkan ruang jalan dengan menurunkan volume capacity ratio. Kekurangannya, kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan armada transportasi publik yang memadai, berisiko memukul dampak ekonomi lokal bagi pelaku usaha di zona mahal, serta memicu potensi kucing-kucingan di mana pengendara memindahkan kemacetan ke gang-gang kecil. Alternatif ketiga adalah kemitraan jasa perparkiran berbasis koperasi. Mengingat adanya larangan pengangkatan tenaga kontrak pemerintah, Pemkot Makassar mendorong seluruh jukir liar melebur ke dalam koperasi resmi, lalu PD Parkir Makassar Raya melakukan kerjasama bagi hasil secara business to business. Kelebihannya, menjadi solusi humanis dan inklusif karena menaikkan kelas jukir ke sektor formal, aman secara regulasi nasional, serta minim beban APBD karena remunerasi berbasis bagi hasil pendapatan real. Kekurangannya, tata kelola koperasi rawan konflik internal atau dikuasai oknum lama jika tidak transparan, potensi kebocoran pendapatan tetap ada selama transaksi masih tunai, serta butuh pembinaan ekstra yang menyedot waktu untuk mengubah mindset jukir. Setiap pilihan membawa konsekuensi tersendiri. Tugas pemerintah kini adalah merumuskan bauran kebijakan yang paling adaptif demi mewujudkan tata kelola kota yang tertib, transparan, dan berkelanjutan. Bagaimana menurut Anda? Alternatif mana yang paling tepat? Baik, dari video terkait parkir liar tadi sudah cukup menggambarkan bagaimana mengganggunya parkir liar ini dan sangat-sangat menjamu mungkin di seluruh wilayah di Kota Makassar ini. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Pemerintah sudah mengambil kebijakan, namun sampai sekarang belum ada hasilnya. Parkir liar masih menjamur di mana-mana. Tadi sudah diutarakan terkait 3 alternatif kebijakan yang bisa diambil, lalu saya menganalisis kelayakan politis, ekonomi serta sosialnya, dan saya pribadi merekomendasikan alternatif ketiga, yaitu kemitraan jasa perparkiran berbasis koperasi yang nantinya bisa dikombinasikan dengan alternatif pertama, yaitu digitalisasi perparkiran. Alasan utama kenapa saya memilih kebijakan ini adalah kepatuhan sosial atau social compliance. Jadi masalah parkir di Makassar ini bukan sekedar masalah tata ruang, namun masalah piring nasi di perut masyarakat. Dengan merangkul mereka menjadi bagian dari sistem, kita mengubah potensial spoiler kebijakan menjadi enabler kebijakan. Tentunya kebijakan ini memiliki keterbatasan, terutama pada usaha manajemen koperasi dalam mengubah mindset dan kultur juru parkir di awal implementasi, serta tantangan reformasi birokrasi di tubuh PD Parkir itu sendiri. Namun dengan pengawasan berlapis dan komitmen politik yang kuat dari wali kota, langkah humanis sekaligus sistemik ini adalah kunci Makassar bebas dari parkir liar. Saatnya Makassar melangkah maju dengan kebijakan publik yang inklusif dan solutif. Terima kasih.